Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, DPD RI sebagai tuan rumah sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI tahun ini akan mengundang ada dialog terkait dengan peran strategis DPD RI sebagai tuan rumah sidang bersama dalam menguatkan aspirasi daerah. Dan terkait dengan hal ini sudah ada bersama dengan saya Ketua DPD RI yaitu Sultan Bakhtiar Najamuddin. Pak Sultan, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah kesiapan dan juga pasti kesibukan ya Pak menyiapkan sidang bersama. Ya, selamat pagi. Iya. Ya, lumayan sibuk. Lumayan sibuk ya. Pak Sultan, ini kan tahun ini tuan rumah dari sidang bersama adalah DPD RI. Bagaimana Bapak memaknai momentum strategis ini bagi peran dan juga posisi DPD RI? Iya, jadi selamat pagi semuanya ya. Agenda sidang tahunan dan sidang bersama ini kan memang diatur khususnya sidang bersama antara DPR dan DPD. Ini kan agenda tahunan yang diatur oleh Undang-Undang MD3 yang mengatur posisi MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ya. Nah, jadi dikatakan di situ bahwa setiap tahun sidang bersama dan itu dilakukan secara bergantian. Nah, tahun ini 2026 ini kebetulan hostnya kita ini mendapat kehormatan. Iya, kita mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah. Lalu maknanya apa? Tentu pertama buat kami, ini menunjukkan eksistensi DPD. Lalu dari sisi ketatanegaraan atau konstitusi bahwa DPD itu memang lembaga secara konstitusi memang setara, setara sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Lalu makna yang lain adalah ini menampilkan wajah keparlemenan kita, bahwa masyarakat harus tahu bahwa di Senayan itu ada DPR itu yang sebagai wakil rakyat representasi partai politik. Lalu di sisi lain ada juga namanya DPD. DPD itu wakil rakyat juga. Wakil rakyat tapi yang merepresentasikan kewilayahan atau daerah. Jadi DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lalu di sisi lain ada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya, kerjanya sama untuk memastikan agar agenda pembangunan itu betul-betul terasa di seluruh masyarakat Indonesia. Itu sih. Oke. Pak Sultan, kalau misalnya sebagai host, tadi kan Bapak kan juga sudah mention terkait dengan peran DPD, representasi daerah di tingkat nasional. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada publik melalui ajang sidang bersama ini? Banyak nanti yang disampaikan, banyak yang disampaikan. Tapi pasti ya sebagai representasi formal masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat, DPD itu adalah penyambung sebenarnya. Memastikan bahwa aspirasi masyarakat daerah itu terejawantakan di kebijakan nasional, lalu memastikan juga bahwa program nasional itu kita kawal di daerah. Jadi intinya memastikan bahwa agenda pembangunan kita itu betul-betul sampai ke daerah dan merata di seluruh daerah. Jembatan yang memang selama ini berfungsi dengan sangat baik ya Pak, terutama pemirsa, kalau misal pemirsa juga harus tahu ya, Pak Sultan ini adalah pemimpin lembaga negara termuda di Indonesia. Bagaimana Bapak mengambil posisi ini, sekaligus juga kita bisa melihat dikaitkan dengan kesiapan menjelang sidang bersama nanti? Iya, buat kami ini sebuah kehormatan ya, sekaligus ini momentum untuk menyampaikan kepada bangsa ini bahwa ya Indonesia hanya akan kuat kalau daerah itu kuat. Nah, sebagai orang muda tentunya ya ini juga saya harus memastikan bahwa ya generasi muda, generasi Indonesia itu yang harus memang betul-betul berpikir, bermindset agar daerah kita bangun. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kita yang muda-muda ini hanya bisa eksis di kota, tapi kita bangun daerah kita. Tatkala daerah kita itu kuat, maka Indonesia juga akan kuat. Oke, kalau misalnya kita bergeser ke acara Pak, ini kan jelang acara, kesibukannya seperti apa Pak mempersiapkan, ada protokolernya, ada teknisnya, ada substansinya di 14 Agustus nanti? Secara umum sih saya update terus day to day-nya, jadi kan ada 3 kesekjenan ini, ada kesekjenan MPR, kesekjenan DPR, dan kesekjenan DPD. Semuanya bekerja dengan sangat maksimal hari demi hari, dan itu sudah beberapa bulan terakhir. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak Sekretariat Negara, bahkan sampai ke Pas Pampres. Overall sih semua oke dan siap.
gitu loh. Tamu undangan juga semua sudah diundang. Termasuk ya tamu-tamu undangan. Presiden dan presiden terdahulu juga Pak. Iya, bahkan kita juga kemarin karena ini momentum hari ulang tahun Indonesia Merdeka ke-81, makanya saya sampaikan, saya mengambil inisiatif dengan teman-teman pimpinan yang lain mengantarkan langsung beberapa undangan ke tokoh-tokoh Sudah safari bangsa. berarti ya Pak ya? Beberapa kemarin ya. Ke beberapa tempat. Ya. Tapi tadi juga Bapak mention terkait dengan ulang tahun kemerdekaan ke-81. Bagaimana Bapak memaknai angka 81 ini bagi persatuan dan juga pemerataan pembangunan di daerah? Iya, yang kita harus maknai adalah bahwa kita semua ya, seluruh bangsa Indonesia mulai dari yang diberikan amanah, mulai presiden sampai ke rakyat yang paling bawah, kita harus maknai bahwa perjalanan 81 tahun adalah kita harus pastikan bahwa janji konstitusi itu betul-betul harus kita kawal dan terlaksana dengan baik. Yang kita harus garis bawahi itu apa itu janji konstitusi? Memastikan bahwa menciptakan, menghadirkan masyarakat yang adil dan makmur di seluruh Indonesia. Oke Pak, yang salah satu berkaitan dengan Bapak juga adalah Bapak ini selalu menggalakkan yang namanya Green Demokrasi. Nah, apakah terkait dengan Green Demokrasi dan juga kita tahu ada sejumlah RUU yang diusulkan oleh DPD ya Pak, nantinya akan menjadi salah satu isu yang akan ditekankan dan juga disampaikan kepada Presiden di sidang bersama? Itu sebenarnya nggak boleh dibocorin dulu. Tapi ya, kalau Green Demokrasi itu kan itu istilah ya, istilah yang memang kami kembangkan di zaman kepemimpinan kami sekarang. Memang lebih banyak itu yang pro green. Jadi Green Demokrasi itu adalah hope and balance, harapan dan keseimbangan yang kami coba tawarkan, dan itu juga kami bisa ejawantakan, kita masukkan di beberapa usulan legislasi kita. Nah, yang lebih banyak ke green lah begitu ya. Kita sampaikan bahwa pembangunan hari ini harus memastikan menyimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan keseimbangan ekologis. Yang kita lakukan hari ini pasti kita hitung berdampak sekian puluh tahun yang akan datang dengan posisi ekologi kita. Makanya kebijakan hari ini sangat menentukan apa yang akan kita alami di masa-masa yang akan datang. Tapi banyak, itu bab-babnya juga banyak nanti. Dan terkait perubahan iklim juga sekarang sudah disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia Pak. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu baru para aktivis, misalnya seperti Bapak, aktivis lingkungan yang menyadari berapa pentingnya lingkungan. Tapi sekarang kita sudah merasakan Pak, ada El Nino, sekarang sangat panas. Tapi di sisi lain juga ada banjir yang terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi memang ini jadi salah satu hal yang memang langsung didorong ya Pak oleh DPD RI untuk segera disahkan nanti ke depannya. Jadi begini, jadi latar belakangnya begini, yang tadi saya sampaikan, ada DPR RI, ada DPD RI. Kalau DPR RI kan lebih memang merepresentasikan kepada masyarakat politik yang diwakilinya. Nah, sementara DPD kan basisnya itu kewilayahan. Dari daerah ya Pak? Jadi posisi politik DPD itu bukan hanya ngurusi masyarakat daerah, tapi bahkan lebih dari itu. Di situ ada ekologi, ada sungai, ada masyarakat adat, ada hutan. Jadi kita memang lebih kepada memastikan agar betul-betul masyarakat dan daerah yang dihuni oleh masyarakat itu betul-betul terjaga dengan baik. Nah, pun begitu juga tadi yang dengan disampaikan ada perubahan iklim. DPD sangat concern terhadap ini. Makanya untuk pertama kalinya kita juga yang menginisiasi munculnya RUU pengelolaan atau perubahan iklim. Tentu bersama teman-teman DPR. Karena buat kita penting, kita sebagai negara tropis yang sangat besar, kita punya hutan yang sangat besar, kita yang harusnya memimpin kampanye perubahan iklim. Tapi sebelum sampai ke sana, kami berpikir bahwa memang harus ada aturan undang-undang atau setingkat undang-undang yang memang memayungi semua aturan-aturan yang terkait dengan hubungannya dengan perubahan iklim ini. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Tapi kalau dari tadi Bapak mention terkait dengan ada MPR, DPR, DPD, saya jadi tertarik untuk bertanya terkait dengan bagaimana sih Pak dinamika kelembagaan sejauh ini, bagaimana Bapak melihat efektivitas dan juga bagaimana fungsi pengawasan yang berjalan antara MPR, DPR, dan juga DPD sejauh ini. Apakah benar-benar bisa langgeng dan juga bisa benar-benar memberikan yang terbaik kepada rakyat? Saya selalu menyampaikan ya, jadi saat saya 1 tahun lebih yang lalu diberikan amanah untuk memimpin lembaga parlemen DPD RI, saya sampaikan saya harus bangun ini secara kolaboratif, inklusif dan efektif. Makanya saya menganggap teman-teman DPR itu
adalah saudara tua. Ya kan, saudara tua yang tempat kami belajar. Kakak ya, senior. Kakak senior yang pastilah sayang sama adik-adiknya, memberikan jalan. Sementara di satu sisi MPR itu kita anggap sebagai kakak kelas, bahkan rumah penuh kebangsaan kita. Nah, sampai hari ini kita bangun ya, bukan hanya dari pimpinannya pun begitu sampai ke struktur lembaga, anggota, kesekjenan, hubungan yang sangat kolaboratif, hubungan yang sangat efektif, hubungan yang sangat inklusif. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kehadiran DPD dianggap sebagai seperti pesaing atau tidak. Justru saya mau menghadirkan bahwa parlemen kita memang parlemen yang saling memperkuat, ada check and balance di situ, sehingga ke depan kita pasti punya produk legislasi yang makin kuat, makin bagus, makin berkualitas. Lalu di satu sisi harapan masyarakat kita, ada masyarakat politik yang memang sudah terwakili oleh partai-partai politik di DPR, tapi ada masyarakat sebenarnya yang banyak juga tidak berpolitik, artinya tidak masuk ke dalam partai politik, yaitu masyarakat daerah, yang tadi basisnya itu adalah DPD. Sehingga kalau hubungan ini kita jaga dengan baik, negara sebesar kita, negara heterogen Indonesia, dengan kompleksitas yang luar biasa, akan menyuguhkan demokrasi yang unik, kemudian guyup, saling melengkapi, saling menguatkan. Intinya kolaborasi ya Pak, kolaborasi yang terus berjalan dengan baik. Dan pastinya ini sekarang saya ingin pindah fokus Pak, fokusnya ada terkait dengan bagaimana sih Pak posisi DPD RI misalnya di hadapan konstitusi, bisa dijelaskan Pak terkait dengan hal tersebut? Iya, DPD RI secara formal lahirnya memang di amandemen ketiga, ya, amandemen ketiga 2004. Meskipun sebenarnya kan embrionya kan sudah dari sejak awal ya. Kemerdekaan itu kan memang lahir dari daerah-daerah nih. Ketika masyarakat daerah itu punya pandangan yang sama, ayo kita merdeka. Jadi kemerdekaan kan memang bukan milik satu golongan atau satu daerah. Justru dengan adanya daerah yang bersatu, merdekalah kita. Nah, lalu secara formal muncul lembaga DPD RI ya di amandemen ketiga 2004 sebagai saluran resmi masyarakat daerah di tingkat pusat. Nah, posisi politik DPD jelas bahwa baik konstitusi ya, secara konstitusi kita sangat jelas di situ, kita setara dengan MPR, DPR dan lembaga-lembaga lainnya. Lalu lebih rinci lagi di situ ada di pasal 22 C, D, posisi DPD adalah mengambil peran dari sisi legislasi, kemudian kewenangan pengawasan, pertimbangan. Tapi lebih banyak memang semua yang berhubungan dengan daerah. Semua berhubungan dengan daerah. Artinya balik lagi kita bahas terkait dengan representasi daerah. Tapi Pak, bagaimana sih mekanisme konkret di DPD untuk kemudian bisa menyerap aspirasi dari rakyat dan nanti bisa benar-benar dijamin kalau misal aspirasi rakyat itu benar-benar didengar oleh Presiden di sidang bersama nanti? Jadi model bekerjanya ya. Jadi model bekerjanya lembaga DPD itu begini. Hari-hari kita anggota dengan seluruh konstituennya, dapilnya masing-masing turun dalam bentuk dia bisa kunjungan kerja, kemudian kunjungan pengawasan, ada reses juga di situ. Lalu kemudian seluruh aspirasi dari masyarakat daerah dengan modelnya masing-masing diserap, diartikulasikan, kemudian dimodeling oleh teman-teman anggota, di listing, kemudian ditabulasi, lalu itu diserahkan kepada pimpinan alat-alat kelengkapan. Kalau di DPR itu mungkin lebih banyak namanya ADK, itu AKD namanya, alat kelengkapan dewan, ada komisi, ada yang lain-lain ya. Kalau DPD tidak mengenal komisi, namanya komite. Diserahkan kemudian oleh teman-teman pimpinan alat kelengkapan dan anggota, itu juga dibahas bersama dengan kementerian terkait. Nah, kalau di perencanaan itu lebih kepada Bappenas. Nah, sehingga semua usulan-usulan aspirasi masyarakat daerah itu termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja RKP pemerintah. Itu yang sifatnya
dari awal. Nah, itulah yang nanti akan disampaikan secara padat oleh kita di hadapan Presiden. Lalu kerja-kerja atau mekanisme dan model kerja DPD yang lainnya adalah aspirasi masyarakat daerah masuk, baik pada saat kita turun maupun ada juga yang langsung menyampaikan itu ke Jakarta. Itu biasanya anggota DPD RI bergerak cepat, mengkoordinasikan itu dengan pihak-pihak terkait, kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Biasanya langsung, contoh pada saat ada aspirasi tentang tanah atau tentang konflik perbatasan, itu biasanya, atau tentang usulan apapun, lalu komite terkait langsung bukan memanggil tapi mengundang kementerian terkait untuk rapat kerja, kemudian diskusi, bisa juga turun ke lapangan untuk langsung menjawab. Nah, modelnya sekarang saya dengan teman-teman kita lebih bergerak itu lebih tidak terlalu kaku. Kalau dulu mungkin laporan dulu, saya bilang sampaikan, kalau ada yang bisa dieksekusi langsung, yang bisa dijawab langsung, dan itu banyak sekali. Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, kementerian-kementerian lain biasanya menjawab aspirasi itu langsung dengan, ada yang kadang-kadang on call, ada yang memang memasukkan program-program yang akan dilaksanakan. Dan jadi jauh lebih efektif juga ya Pak? Betul. Jadi kita tidak terlalu kaku lagi dengan, ya kalau model-model dulu harus memang semuanya by the book ya Pak? By the book, textbooknya seperti itu. Ini kan juga bukan berarti melanggar, tapi ketika itu bisa menjadi lebih efektif, why not? Setuju. Karena apa? Karena masyarakat kadang-kadang tidak sabar untuk menunggu. Bayangkan, hampir 280 juta lebih masyarakat Indonesia dengan seluruh aspirasi, dengan seluruh pendapat, dengan seluruh masukan dan laporannya. Itu kan kita harus jawab juga dengan quick respon ya, respon cepat, dan masyarakat tidak mau tahu juga. Kalaupun mungkin dari sisi kewenangan DPD kan belum full betul begitu ya, tapi kita tidak mungkin juga ya menyampaikan itu bahwa jawabannya tidak boleh lagi excuse. Jadi betul-betul harus disikapi dengan cepat, dengan konkret, dengan nyata. Itu pun kita sudah maksimal, belum tentu juga semua aspirasi itu bisa dieksekusi dengan cepat. Baik, artinya kita melihat bagaimana DPD ini bekerja dengan nyata, dan nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih kira-kira tanggapan dari DPD melihat capaian pemerintah selama 1 tahun terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan saat ini saya masih bersama dengan Ketua DPD RI dengan Pak Sultan. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Bapak, tadi kita sudah banyak membahas ya terkait dengan bagaimana tugas, peran, posisi dari DPD RI. Tapi satu hal yang berkaitan juga dengan penunjukan DPD RI mendapatkan kehormatan sebagai sidang bersama tahun ini adalah tidak terlepas dengan bagaimana juga DPD akhirnya melihat bagaimana capaian dari pemerintah selama 1 tahun ke belakang. Bagaimana DPD melihat ini Pak? Nggak mau tahu bocorannya? Oh mau, kita harus tahu Pak. Ya, posisi kita tentu ya, DPD sekali lagi bukan representasi partai politik, kita representasi daerah, kita berusaha seobjektif mungkin, termasuk kalau ditanya memberikan penilaian atau capaian. Saya harus mengatakan jujur bahwa banyak sekali yang harus diapresiasi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yang muaranya itu adalah daerah. Jadi beberapa program-program prioritas yang kami lihat juga itu bermuara juga ke daerah, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Jadi hal-hal yang baik tentu kita harus apresiasi. Adapun mungkin beberapa catatan ke depan itu pasti sesuatu yang baik yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk tentu ke depan harus diperbaiki, harus ditingkatkan. Tapi secara umum kita harus sampaikan bahwa banyak apresiasi yang kita harus berikan kepada pemerintah. Salah satu apresiasinya berkaitan dengan apa yang disampaikan DPD ini selalu ditindaklanjuti ya Pak oleh pemerintah? Ya, jadi itu yang saya sampaikan bahwa kita betul-betul memberikan penilaian terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita
rasakan. Jadi banyak sekali atau tidak sedikit aspirasi masyarakat daerah yang pada saat kita sampaikan kepada eksekutif, dalam hal ini bukan presiden langsung ya, kepada kementerian terkait, itu disikapi dengan respon cepat, kemudian konkret, dan itu buat kita sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa oke, kerja ini makin efektif. Karena kita tidak bisa lagi menunggu besok, lusa, tahun depan. Masyarakat kadang-kadang memang tidak sabar, sehingga kami pun harus dalam posisi yang sama, bagaimana bisa merespon itu dengan cepat. Nah, tapi kami sadar bahwa semua berperan dengan posisi masing-masing. Jadi posisi anggota DPD sebagai anggota parlemen kan bukan eksekutif. Kita ini kan legislatif. Jadi sementara yang bisa mengeksekusi melalui program dan anggaran itu adalah eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Artinya apakah yang sudah dilakukan pemerintah 1 tahun kebelakang ini sudah benar-benar bisa mewakili apa yang menjadi concern masyarakat daerah atau masih belum, Pak? Secara umum relatif ya sudah, tapi ada beberapa tentu yang ke depan memang harus menjadi masukan agar ke depan betul-betul daerah makin hari makin diperhatikan, makin merasa bahwa daerah ini betul-betul makin kuat. Tapi secara umum cukup baik. Kita apresiasi ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Tapi kan tadi Bapak bilang banyak yang sudah direspon secara cepat, tapi ada juga yang lambat. Ini kita bukan mempersoalkan bagaimana pemerintah merespon atas usulan dari DPD, tapi bagaimana Pak DPD menempatkan diri sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat ketika memang ada isu-isu yang direspon kurang cepat oleh pemerintah. Ya, sekarang memang di luar secara struktur negara sudah punya tugas masing-masing, lembaga-lembaga itu bekerja. Tapi ingat sekarang ini kan ada situasi yang memang dunia terbuka, sehingga saya mau sampaikan begini, sekarang ini tidak bisa ditutup-tutupi bahwa setiap saat masyarakat bisa mengakses. Jadi posisi DPD itu sudah tepat menjadi jembatan masyarakat daerah di pusat, kemudian mengawal program pusat di daerah. Secara umum tadi saya sampaikan relatif berjalan dengan baik. Adapun yang belum, yaitu posisi pengawasan kita juga jalan. Kita sampaikan juga kepada baik masyarakat sebagai konstituen maupun kepada eksekutif. Kalau ada yang belum selesai, kita sampaikan bahwa masyarakat, ya ini negara kan besar sekali nih, belum bisa semua diselesaikan dengan hari ini. Tentu dengan anggaran kita juga yang memang belum bisa semua ya diakomodir. Nah, dengan eksekutif juga kita bekerja juga efektif. Kita juga tahu bahwa pada saat eksekutif itu bekerja maksimal, tapi ada yang belum selesai, kita juga menyadari bahwa kita juga nggak akan ngomel-ngomel. Kenapa? Kita tahu bahwa dari sisi anggaran juga belum bisa terpenuhi hari ini. Tapi saya dan tentu kita semua ya percaya dan yakin bahwa niat baik, keinginan dan semangat eksekutif kita untuk menyelesaikan semua problem itu juga tinggi sekali. Pak, itu jawabannya sangat baik sebagai masyarakat daerah. Jika memang saya yang menyampaikan aspirasi, saya akan merasa tenang Pak. Saya tidak akan khawatir. Terakhir ya Pak, kita untuk menutup perbincangan di pagi hari ini. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ketika memang masyarakat akhirnya hari ini terinformasi secara lebih jelas lagi bahwa DPD yang akhirnya menjadi tuan rumah dari sidang bersama? Ya, kepada seluruh masyarakat khususnya di daerah ya kan, ada DPD RI sebagai saluran ya resmi, sebagai representasi formal masyarakat daerah yang di pusat, melalui kerja-kerja kami di semua lini, baik yang kerja-kerja sunyi diam, kemudian kerja yang juga nyaring. Percayalah bahwa kita akan terus memastikan bahwa pembangunan Indonesia ya kita kawal dengan baik. Kita memastikan juga bahwa negara ini hanya bisa berdaulat pada saat daerahnya kuat. Makanya tugas kita semua adalah memastikan agar hari ini, ke depan, dan seterusnya betul-betul daerah itu menjadi makin hari makin kuat, makin hari makin berdaulat. Nah, itulah sebenarnya yang dicita-citakan kita semua. Jadi terakhir saya mau sampaikan bahwa ini hari ulang tahun kemerdekaan, kita harus optimis, kita harus sambut ini dengan optimisme yang tinggi. Kita harus bangun semangat gotong royong dan persatuan, karena ini modal terbesar bangsa kita.
berbeda politik itu lumrah, berbeda politik pilihan itu biasa, tapi satu hal yang tidak boleh berbeda ya kita cinta Indonesia. Baik. Itu yang paling penting. Baik, negara yang berdaulat diawali dengan daerah yang kuat. Ya. Terima kasih banyak Pak Sultan sudah meluangkan waktu bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sukses untuk pelaksanaan sidang bersama di tanggal 14 Agustus nanti. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Thank you. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Saya Valerie Budianto mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.